Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara sekalian, berkenaan dengan video yang kedua ini sambungan dari video yang pertama, yakni berkenaan dengan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Nah, di video yang singkat yang kedua ini kita akan membahas fungsi agama dari sosial. Nah, tentunya fungsi agama dari aspek sosial itu dapat dielaborasi menjadi beberapa kategori. Nah, antaranya yang pertama adalah fungsi ukhuwah. Jadi perlu kita ketahui bahwa salah satu kecenderungan sosial manusia adalah berafiliasi atau berkelompok sesuai dengan identitas yang dianggapnya dapat memberikan keterwakilan. Maka kelompok yang terbentuk atas identitas yang sama itu lazim disebut sebagai kesatuan sosiologi. Nah, dalam masyarakat misalnya kesatuan sosiologis itu yang terbentuk karena kesamaan darah, etnis, kelas, ya, bahasa, senasib, sepenanggungan, dan lain sebagainya. Maka telah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan beragam ras, ya, beragam etnis, suku, warna kulit, ya, bahasa, perbedaan lainnya. Nah, maka perbedaan itu bukanlah untuk saling memusuhi, ya, atau saling merendahkan, ya, tetapi hendaklah saling mengenal, ya, karena pada dasarnya perbedaan-perbedaan itu dalam pandangan Allah tidaklah signifikan. Nah, maka kecuali faktor ketakwaanlah yang ada pada dalam diri masing-masing, ya, dan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari perkenalan itu dapat muncul sinergi untuk melakukan apa yang kita sebut dengan aktivitas bersama dalam rangka memakmurkan bumi. Jadi yang dilihat itu adalah ketakwaan kita. Maka kesatuan sosiologis atas dasar keimanan itu membentuk kohesi yang sangat kuat karena di dalamnya terkait dengan hal-hal yang sakral, ya. Maka agama itu mempersaudarakan antar sesama seiman, apapun etnis, apapun bahasa atau warna kulitnya. Tentunya potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan ukhuwah itu harus direduksi. Maka dengan upaya-upaya apa? Yaitu semacam islah, ini perbaikan. Maka dalam ayat di Quran surah Al-Hujurat, ya, yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Nah, kemudian tentunya kita bisa melihat sejarah, ya, bagaimana Rasulullah SAW berhasil mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, itu bisa dilihat dari sejarah, ya, hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Nah, saudara sekalian, fungsi yang kedua adalah berkenaan dengan fungsi kontrol sosial. Jadi salah satu fungsi penting agama adalah melakukan kontrol sosial. Jadi agama itu memberi legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Maka setiap sikap dan perilaku anggota masyarakat itu harus sejalan dengan norma-norma agama. Nah, sikap dan perilaku yang baik atau sejalan dengan norma agama itu, ya, harus didukung. Harus kita dukung. Sementara sikap dan perilaku buruk atau bertentangan dengan norma-norma agama itu harus dihentikan. Nah, fungsi ini oleh Al-Qur'an itu diperkenalkan dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tugas beramar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah tugas bersama, ya, tugas bersama. Baik dilakukan secara pribadi maupun kelompok untuk saling menjamin, ya, ketertiban masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Quran surah Ali Imran ayat 104 ini yang artinya, ya, dan hendaklah di antara kamu itu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maka dalam menerapkan fungsi kontrol sosial melalui amar ma'ruf nahi mungkar tentu sesuai dengan cara-cara yang baik dan santun sebagaimana semangat berdakwah, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan hikmah, ya, nasihat yang baik dan debat atau diskusi yang anggun. Maka itulah fungsi yang kedua, yaitu fungsi kontrol sosial. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi
penyadaran sosial ya. Fungsi penyadaran sosial. Nah, tidak dapat disangkal bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Ia tak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Hewan pada umumnya itu bahkan lebih kuat melawan alam ya dan perjuangan hidup daripada manusia. Nah, beberapa jenis hewan ini sebagai contoh, begitu dilahirkan hanya dengan hitungan menit atau jam itu sudah mampu berdiri dan mencari makan sendiri ya. Kita ketahui kan, bahkan bandingkan manusia yang memerlukan waktu lebih lama dalam perawatan. Nah, boleh jadi melibatkan banyak orang ya, sehingga manusia dalam hal ini dianggap lemah. Nah, ketika ia memiliki kemampuan, ya wajar apabila diminta memiliki kesadaran untuk berperan dalam kehidupan sosial. Nah, pernyataan ini yang tak dapat disangkal pula adanya anggota masyarakat yang kurang beruntung ya, karena kondisi mereka yang buruk. Nah, yang terpuruk ya dalam kemiskinan, yatim, ya, jompo, tawanan perang, orang-orang yang lemah secara finansial, baik fisik maupun psikis. Maka agama datang menyadarkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni dan dibimbing. Nah, penyadaran peran sosial itu misalnya keharusan berzakat, ya, berinfak, memberi makan anak yatim, tidak menghardik peminta-minta dan lain sebagainya. Nah, karena pada harta yang dimiliki manusia itu ada hak orang lain. Nah ya, perhatikan ya firman Allah di Quran surah Al-Anbiya ya, ayat yang ke-51, surah yang ke-51 ayat 19, itu artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, saudara sekalian, perlu digarisbawahi bahwa bagi mereka yang tidak menjalankan peran sosialnya, terutama dalam pelayanan finansial terhadap orang-orang yang lemah tadi, seperti fakir miskin dan anak yatim, itu dianggap sebagai pendusta agama. Maka kita tahu betul di Quran surah 107 ini ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Nah, mudah-mudahan fungsi agama dari aspek sosial ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua mampu ya menjadi pribadi yang soleh secara individual, kemudian pribadi yang soleh secara sosial. Mudah-mudahan bermanfaat wawasan dasar ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.